Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Bapak, Ibu, para pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu pada situasi saat ini Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita dengan berbagai macam ujian. Apalagi ada kebijakan PPKM yang kian waktu nampaknya tidak kian surut, tapi malah semakin diperpanjang. Nah, tentunya hal seperti ini menjadi salah satu ujian bagi kita semuanya di berbagai macam lini kehidupan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam salah satu firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wala naqsi minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika ala sholawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Astaghfirullahaladzim. Jadi sebagai seorang muslim yang beriman, tentunya kita semua menyadari bahwa semua yang terjadi ini dengan izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap kita tentunya adalah mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar terhadap apa yang menimpa diri kita. Tidak justru malah menghujat ataupun membuat berita-berita hoax di tengah-tengah masyarakat. Sebagai seorang muslim tentunya harus memberi pencerahan pada masyarakat yang lain, sehingga arti hidup kita itu menjadi lebih berdaya guna dan berguna bagi lingkungan dan juga bagi yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya tentunya selain sabar, kita harus selalu menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni apa? Salat. Kita harus jaga salat kita dengan baik, dengan khusyuk, dan disitulah kita memohon kepada Allah terhadap apa yang sudah menimpa kita. Insya Allah, kata Allah, ulaika ala hudami rabbihim. Maka mereka itulah nanti yang akan mendapatkan rahmat, wa ulaika humul muhtadun, dan yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam mensikapi kehidupan dalam situasi seperti ini, kita akan menjadi seorang muslim yang baik, seorang muslim yang tidak gegabah di dalam mendengarkan, kemudian juga mensikapi kehidupan ataupun mensikapi fenomena ataupun mensikapi ujian yang sedang Allah turunkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan fid dunya wal akhirah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita, sesungguhnya kita ini sebagai manusia biasa yang akan naik pangkat, tentunya harus melalui sebuah tahapan-tahapan ujian, Bapak Ibu. Berbagai macam ujian. Wala naqsi minal amwali wal anfus, ujian harta, ujian tentang kejiwaan kita, ujian tentang makanan, kekurangan apa yang akan kita konsumsi, dan yang lain-lain, Bapak Ibu.
Dan ini nampak fenomena di pandemi kita ini sangat luar biasa. Banyak sekali saudara-saudari kita yang sudah mendahului kita sesungguhnya meninggal lebih kepada karena kondisi psikologisnya yang kurang. Maka zat imunitasnya menjadi turun, ngedrop istilah Jawanya. Terus akhirnya terpapar dan kemudian meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai seorang muslim yang baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya sudah ada kaidah, aturan di dalam kita mensikapi setiap ujian, setiap musibah yang menimpa kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut yang saya bacakan tadi itu meminta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan wabasyiris sabirin, dan kabarkanlah hal itu wahai Muhammad kepada siapa? Orang-orang yang sabar. Satu, konteksnya berarti saat kita mendapati hal tersebut, ujian ataupun musibah itu, maka sikap kita harus mampu menahan diri, kemudian menerima dengan legowo, menerima dengan ikhlas atas takdir yang Allah kirimkan ini, sambil kemudian kita bermunajat, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan petunjuk. Dengan cara apa? Salah satu media yang bisa kita pakai sebagaimana yang disampaikan oleh Allah yaitu dengan sholat. Sholat itu media penghubung, sarana penghubung, alat kita untuk berdialog, berdiskusi dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita bisa mencurahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa, kepada Sang Khalik yang menciptakan segalanya ini, termasuk di dalamnya juga menciptakan adanya musibah di pandemi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insya Allah kalau kita menjalani semua ini dengan ikhlas hanya karena Allah, kita menerima semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan sebuah petunjuk terhadap kita, dan kita akan menjadi sosok pribadi muslim yang bisa mengontrol diri, tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita yang sifatnya hoak, berita-berita yang memprovokasi sehingga akan menjadi memperkeruh suasana. Maka sebagai manusia yang diciptakan hidup di tengah masyarakat dan sebagai seorang muslim yang punya tanggung jawab kesolehan sosial, kita punya kewajiban bersama untuk mendakwahkan, menginformasikan kabar-kabar, berita-berita yang baik, dan kita bisa men-screening berita-berita yang tidak baik untuk tidak disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan kemudahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga hal yang pendek ini bisa menjadikan sedikit pencerahan pada diri kita bagaimana kita harus bersikap di dalam menghadapi musibah
di era pandemi COVID-19 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan senantiasa memberikan kita kesehatan. Tetap jaga prokes, naikkan imunitas diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho dengan ikhtiar kita. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.